Detasmen Jalamangkara atau Denjaka adalah pasukan khusus milik TNI Angkatan Laut yang memiliki kemampuan sangat luar biasa. Bahkan nama Denjaka milik TNI Angkatan Laut Indonesia sudah sangat terkenal sampai kancah dunia. Nah, kali ini kita akan membahas mengapa pasukan Denjaka disegani oleh dunia. Sebagai pasukan khusus yang dibentuk oleh TNI Angkatan Laut, para personel Denjaka memang merupakan orang-orang pilihan dan terbaik di satuannya. Para personal Denjaka berasal dari personal terbaik yang semula sudah bertugas di Satuan Pasukan Khusus TNI Angkatan Laut, yakni Komando Pasukan Katak atau Kopaska dan Intai Amfibi Marinir atau TAIFIB. Kemampuan satu personel Denjaka digadang-gadang setara dengan 120 TNI biasa. Tugas utama pasukan elit ini adalah menanggulangi semua aspek teror, terutama yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. Selain punya ketahanan fisik yang luar biasa, prajurit Denjaka harus benar-benar memiliki IQ tinggi. Bahkan disebut-sebut dari ratusan prajurit yang mengikuti seleksi di Kawah Chandra di Muka Situbondo, cuman sedikit yang memenuhi kualifikasi. Pasalnya, Denjaka ini memang bertugas dalam penyusupan di daerah operasi, maka mereka harus dibekali kemampuan intelijensi yang mumpuni agar bisa mengatasi masalah dengan cepat, baik secara individu maupun secara kelompok. Saat proses pendidikan pun calon anggota Denjaka hanya mendapatkan teori di dalam kelas 20%. Sisanya calon prajurit Denjaka akan berlatih langsung di dalam hutan, laut maupun udara. Saat berlatih di laut, calon prajurit Denjaka harus bisa mengatasi terpaan ombak yang biasanya menghanyutkan perahu para nelayan dalam kondisi kaki dan tangan terikat. Latihannya bisa dilakukan di Laut Banyuwangi. Mereka harus bertahan sekaligus menyelamatkan diri sendiri dan anggota lainnya. Selain itu, mereka juga dilatih untuk bisa bertahan hidup di hutan belantara. Jangan membayangkan calon anggota Denjaka ini membawa perbekalan yang cukup. Pasalnya mereka hanya membawa garam saja. Mereka pun benar-benar harus mencari sendiri di dalam hutan untuk keperluan air minumnya. Biasanya proses pelatihan di hutan ini dilakukan di alas Purwo. Saat bertahan hidup selama berhari-hari, mereka kadang memutuskan untuk berburu binatang buas seperti ular. Mereka juga harus pandai menggunakan kompas dengan tepat sasaran. Proses pelatihan menggunakan kompas akan dilakukan di Banyuwangi sampai ke Surabaya. Selain pelatihan di laut dan di darat, prajurit Denjaka juga harus melakukan pelatihan udara. Bukan pada siang atau sore hari. Calon prajurit Denjaka saat pelatihan harus melakukan terjun bebas di malam hari. Selain penguasaan ilmu bertempur, Denjaka juga dibekali ilmu kejiwaan dan analisa situasi khusus. Sebelum melancarkan serangan, biasanya diajukan tim pendahulu yang bertindak sebagai negosiator dengan teroris. Di samping agar tahu apa maksud yang dituntut, dari negosiasi dapat diukur waktu yang cukup lama agar unit serbu sempat menyiapkan diri sebaik mungkin. Tak hanya itu, para negosiator juga bertugas membaca kemampuan, kekuatan, tipu muslihat sekaligus kelemahan teroris. Bila upaya negosiasi berujung pada kebuntuan, unit serbu segera dikerahkan. Unit ini terbagi atas 3 tim, yakni tim atas air,
bawah air, dan lintas udara. Masing-masing tim beranggotakan selusin prajurit dengan spesialisasi beragam, mulai dari penjinakan bahan peledak, medis, komunikasi elektronik, dan teknologi informasi. Ada banyak sandi yang dipakai dalam operasi Denjaka. Isyarat operasi bisa disandikan dengan kilat, penundaan dengan mendung, dan dilanjutkan dengan cerah. Waktu yang dibutuhkan oleh ketiga tim serbu Denjaka sejak masuk ke lokasi sasaran, menggelar serangan dadakan hingga evaluasi personal biasanya tidak lebih dari 15 menit. Layaknya satuan anti teror, tim serbu mengandalkan persenjataan yang cukup mumpuni dalam pertempuran jarak dekat. Beragam pistol otomatis, granat asap, granat kejut, hingga senapang mesin ringan masuk dalam inventaris. Tim serbu juga memanfaatkan sejumlah peralatan pendukung, seperti perahu karet bermotor, peralatan selam lengkap, peralatan komunikasi elektronik, senter kedap air, navigasi GPS, serta pengendus malam NVG. Tak hanya operasi anti-teror dan anti-sabotase, Denjaka dapat pula dilibatkan dalam operasi rahasia jenis lain berdasarkan perintah langsung Panglima TNI. Meski begitu, keberadaan satuan ini terkesan dirahasiakan. Bahkan penugasannya pun acap kali tak diakui ataupun tercatat resmi oleh markas besar TNI.